Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Alhas Komputer. Kali ini bersama saya, Siti Alia Rahmawati dari SMK Raja Pola kelas 12 TJKT 2. Di video kali ini, saya akan mencoba blok IP menggunakan dua konfigurasi, yaitu konfigurasi statis serta konfigurasi dinamis, untuk membuktikan apakah dua konfigurasi tersebut bisa memblok IP atau hanya salah satunya saja. Lalu, apa sih blok IP itu? Nah, blok IP adalah konfigurasi layanan jaringan yang memblokir permintaan dari host dengan alamat IP tertentu. Sebelum kita mencoba mempraktekannya, tentu kita membutuhkan alat dan bahannya. Di antaranya yaitu satu buah mikrotik. Di sini saya menggunakan tipe RB951UI. Mikrotik sendiri adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Selanjutnya, kita juga memerlukan satu buah kabel USB serta satu buah kabel UTP. Nah, setelah alat dan bahannya siap, pertama-tama saya akan menyalakan mikrotiknya terlebih dahulu. Lalu, kabel UTP yang telah kita siapkan tadi akan menjadi penghubung antara PC dengan mikrotik. Di sini saya menggunakan port 2 sebagai jalur untuk men-settingnya. Nah, setelah siap, kita bisa langsung saja membuka aplikasi Winbox. Kita klik di bagian bawah MAC address, lalu kita klik connect. Nah, di sini saya akan mencoba memblok IP menggunakan konfigurasi dasar dinamis terlebih dahulu. Kita masuk ke menu bridge. Di menu bridge ini ada bagian bridge. Kita klik saja, lalu kita klik tambah. Langsung apply OK. Lalu kita ke bagian ports, klik tambah. Nah, untuk interface-nya kita akan memasukkan dari Ether 2 sampai ke WLAN. Nah, apabila mental seperti ini, kalian bisa menunggunya terlebih dahulu. Sudah selesai, kita masuk ke menu IP. Kita pilih DHCP Client. Kita pilih tambah. Kita masuk ke bagian DHCP. Untuk interface-nya saya memakai Ether 1 sebagai jalur internet. Kita masuk ke Advanced. Untuk yang bagian atas kita ganti menjadi Client ID, dan yang bagian bawah kita ganti menjadi hostname. Apply OK. Setelah itu kita akan sambungkan kabel internet yang sudah kita siapkan tadi ke mikrotik di Ether 1. Setelah itu kita ke menu IP lagi, kita pilih ke address, klik tambah. Nah, untuk alamat IP di sini kalian bebas untuk memasukkan alamat IP kelas apapun, tapi sebagai contoh saya di sini akan memasukkan alamat IP kelas C. Untuk interface-nya kita pilih bridge 1. Setelah itu kita masuk lagi ke menu IP, kita pilih DHCP server. Di sini ada bagian DHCP setup, kita bisa klik saja. Untuk DHCP server interface-nya kita pilih bridge 1. Kalian bisa next sampai selesai. Setelah itu kita masuk lagi ke menu IP, kita pilih DNS. Untuk servernya, saya akan menambahkan alamat IP Google. Kita isi juga yang bagian bawahnya. Nah, untuk allow remote request-nya, kita bisa klik saja. Apply, OK. Setelah itu, kita masuk lagi ke menu IP, kita masuk ke firewall. Di firewall ini ada bagian NAT, kita klik, lalu kita klik tambah. Kita masuk ke general. Untuk general, kita akan mengisi out interface-nya. Kita masuk ke action. Untuk action, kita akan ganti menjadi mouse squared. Apply, OK. Setelah itu, kita akan merebootnya terlebih dahulu. Kalian bisa masuk ke sistem, lalu klik reboot. Yes. Di sini kalian harus menunggu terlebih dahulu sampai proses rebootnya selesai.
Nah, cara memblok IP-nya, kita masuk ke menu IP, kita masuk ke firewall. Di firewall ada bagian filter rules, kita klik, lalu kita klik tambah. Kita masuk ke general. Di bagian chain, kita ubah menjadi input. Untuk SRC address-nya, kita akan tambahkan alamat IP yang telah kita buat. Tambahkan strip, kita tambahkan alamat IP yang telah kita buat lagi dengan ujung yang berbeda. Untuk DST address-nya, kita akan tambahkan alamat IP yang telah kita buat juga. Untuk protokol, kita akan ganti menjadi ICMP. Nah, untuk ini interface, kita akan ganti menjadi bridge 1. Lalu kita masuk ke bagian action. Untuk action, kita pilih drop, apply, oke. Nah, cara mengetahui apakah alamat IP sudah terblok atau belum, kita bisa masuk ke CMD. Kita bisa langsung ping saja alamat IP yang telah kita buat. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Berarti apabila hasilnya TTL, alamat IP tidak berhasil diblok. Lalu kita akan mencoba konfigurasi kedua, yaitu konfigurasi statis. Kita akan meresetnya terlebih dahulu. Jangan lupa kabel internet yang tadi sudah terhubung, kita bisa melepasnya terlebih dahulu. Kita cancel saja. Kita klik di bagian bawah MAC address, lalu connect. Di sini saya akan memblok IP menggunakan konfigurasi statis. Kita langsung saja masuk ke menu IP, lalu masuk ke menu address, klik tambah. Kalian bisa menambahkan alamat IP dari kelas apapun. Untuk interface-nya kita pilih Ether 1. Kita ulangi lagi. Apply, oke. Lalu kita akan tambahkan lagi alamat IP untuk Ether 2. Interface-nya diganti menjadi Ether 2. Apply, oke. Lalu ke menu IP kita pilih DNS. Untuk servernya saya akan memasukkan alamat IP Google. Flow remote request-nya bisa diklik, apply, oke. Masih ke menu IP, kita masuk ke firewall. Kita pilih bagian NAT, lalu klik tambah. Nah, untuk konfigurasi dasar statis, kita tidak masuk ke general, tapi kita langsung ke action saja. Di action, kita pilih masquerade, apply, oke. Lalu ke menu IP lagi, kita pilih routes. Klik tambah. Kita akan isi gateway-nya. Lalu, apply, oke. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke control panel. Klik Network and Internet, Network and Sharing Center, change adapter setting, lalu kita klik kanan, dan Properties. Kita pilih Internet Protocol versi 4, lalu klik Properties. Di sini saya akan menambahkan alamat IP Ether 2.
Nah, untuk ujungnya kita akan melebihkannya ya. Untuk di port gateway-nya kita menambahkan alamat IP Ether 2 yang asli. DNS servernya kita akan isi dengan alamat IP Google. Lalu klik OK, close. Kita akan disable enable terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke menu IP, kita pilih firewall, kita pilih virtual rules, klik tambah, masuk lagi ke general. Untuk chain-nya kita ubah lagi menjadi input. RSC address-nya kita akan tambahkan alamat IP yang telah kita buat. DST address-nya kita akan menambahkan alamat IP yang telah kita buat juga. Lalu untuk protokolnya kita akan ganti menjadi ICMP. Di interface-nya kita akan pilih menjadi Ether 2. Lalu ke action, kita pilih drop, apply, oke. Kita akan coba cek di CMD. Nah, hasilnya request timeout atau RTO. Berarti alamat IP berhasil terblok. Kita akan coba nonaktifkan blokiran alamat IP-nya. Klik yang drop ini, lalu klik tanda silang ini. Kita akan coba cek lagi. Nah, hasilnya TTL. Bisa kita simpulkan bahwa memblok IP hanya bisa menggunakan konfigurasi dasar statis. Untuk caranya tidak jauh berbeda antara memblok IP menggunakan konfigurasi dasar dinamis ataupun statis. Nah, begitulah cara blok IP menggunakan konfigurasi statis. Sebelum saya mengucapkan salam penutup, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang telah memotivasi saya, lalu kepada pihak Alkomputer yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya serta teman-teman saya, dan ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang selalu mensupport saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.